Kalau ditanya submandibularis itu fungsinya apa? Nah, dia itu menghasilkan 2/3 air liur. Jadi bisa dibilang dia yang hasilkan air liur paling banyak kalau dibandingkan dengan sublingualis dan parotis tadi. Oke. Nah, ini sublingualis. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat lebih banyak acinimmucose toh yang apa ya, ini yang pucat toh, ini. Nah, berarti itu kelenjar sublingualis. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lihat gradasinya, intinya kalau Demilun Genuzi itu pasti dilingkari sama dokter, toh. Nih, jadi ini kayak gini. Berarti itu Demilun Genuzi. Terus ini pasti mukosto, kalau ditunjuk yang bagian agak gelapnya, nah pasti mitas ini serosanya. Ini, nah sekarang kita bahas dulu esofagus. Nah, esofagus ini caranya bedakan esofagus dengan let's say gaster. Let's say gaster nah karena kalau usus halus kan gampang gitu, ada filinya. Sama kolon juga gampang lah kalau dibedakan sama esofagus. Nah, kita bedakan esofagus dengan gaster. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, tuh ada preparat esofagus dengan bibir, Deng. Nah, esofagus ini pasti dia preparatnya besar begini dan dia lebih kompleks ki strukturnya. Toh, kalau tadi bedakan esofagus dengan bibir luar, ya pasti midioesophagus dari folikel rambut, toh nggak ada kelenjar sebasea. Kalau dengan bibir dalam, ini cenderung kayak lebih kompleks ki strukturnya esofagus dan lebih apa ya, kayak berlapis ki memang bisa dibedakan ini lapisan apa, lapisan apa, lapisan apa. Beda sama bibir dalam. Oke. Nah, ini esofagus. Caranya teman-teman lihat, kalau misalkan tiba-tiba lupa di tengah ujian, lihat ini. Ini tuh kalau teman-teman lihat epitelnya, ini reterichnya kayak berkelok-kelok kayak gini tuh. Nah, itu menandakan bahwa ini adalah epitel berlapis gepeng. Oke. Dan kalau esofagus itu pasti ini epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Terus oke, habis itu di bawahnya pasti ini lamina propria. Nah, sama ini ada muscularis mucosa. Nah, intinya toh, teman-teman harus ingat, kalau dia lapisan yang dokter tunjuk, pasti dia penunjukan daerah. Oke? Kalau ditanya ini struktur apa, misalkan dia penunjukan daerah itu mukosa. Oke, mukosa pada esofagus. Nah, itu mukosa isinya ini nih, epitel berlapis gepeng tidak bertanduk, lamina propria sama muscularis mucosa. Terus di bawah dari submukosa, di bawah dari mukosa yaitu submukosa, lapisan kedua. Nah, itu isinya ada kelenjar esofagus. Nah, ini kelenjar esofagus. Bedakan yang mana otot, yang mana yang mana kelenjar nah, karena kalau otot kan kayak gini dia tuh. Nah, terus kalau kelenjar dia pasti berlobul-lobul kayak begini. Tuh otot tidak berlobul-lobul ki. Kayak gini. Oke. Nah, terus habis itu di bawahnya ada namanya muscularis externa. Nah, ingat selalu muscularis externa itu dia ada dua ototnya. Kalau di G itu dia dua lapis ototnya. Otot yang paling dalam itu dia sirkular. Terus yang paling luar itu longitudinal. Ini kaitannya nanti kalau teman-teman belajar faal digerakkan peristalsis. Oke, jadi ini sirkular dalam tuh, terus ini longitudinal luar. Terus di bagian paling bawahnya, ini juga jangan dihafal mati-mati saja. Kayak adventitia itu apa? Misalkan di bawahnya tunica serosa. Adventitia itu artinya dia ndak dibungkus sama peritoneum. Jadi kalau misalkan dia adventitia berarti dia ndak dibungkus sama peritoneum. Logika kan Mi? Kalau misalkan ini adalah esofagus, esofagus kan ndak dibungkus. Berarti dia bukan tunica serosa, yaitu dia tunica adventitia. Kayak gitu. Nah, intinya itu nah lihat gini epitelnya, kalau dia reterichnya bergelombang kayak gini tuh, nah, itu pasti epitel berlapis gepeng tidak bertanduk mi, dan dia esofagus. Ya antara dua mi, teman-teman lihat, oh ini bibir kah atau esofagus. Tapi kalau teman-teman lihat lapisan ini kayak bisa sekali jadi bedakan tuh ini mukosa, ini submukosa, ini muscularis, ini adventitia. Nah berarti itu esofagus. Oke. Nah ini juga esofagus kardia. Caranya bedakan, teman-teman harus ingat, apa ciri-cirinya gaster. Ini kan kardia pars gaster toh. Kardia ini bagiannya gaster. Nah, ingat Ki, kalau misalkan dia gaster, pasti dia ada gastric pitnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada preparat, dia itu campuran ada bagian tuh ini yang ada gastric pitnya tuh yang kayak gini. Itu ada gastric pitnya, ini juga gastric pitnya tuh. Nah, terus tiba-tiba ada ini yang membran basalisnya atau reterichnya bergelombang, itu pasti tuh esophagus cardia. Karena lihat ini beda sekali tuh ini berlapis, terus ini ya bisa teman-teman lihat gastric pitnya,
Ini juga ini tuh satu epitel ini. Ini epitel kolumnar tuh selapis kolumnar kayak gini nih, epitel kolumnar, oke. Nah, berarti ini esophagus cardia karena maksudnya itu dia ini sediaan dari esophagus cardia. Oke, ini cuma dibedakan di saja epitelnya. Oh ya, ini juga epitel. Kalau misalkan epitel itu tuh, yang berlapis gepeng itu dia bibir sama itu saja, sama esophagus. Sisanya ke bawah selapis kolumnar. Nah, sekarang kita bahas dulu lambung. Nah, ini lambung cenderung bisa ditanya ini sel-selnya, kayak sel parietal apa dihasilkan, toh jawab HCl sama faktor intrinsik, Schiff cell apa, pepsinogen, toh terus mucus neck cell, ini mukus toh. Nah, ini. Nah, saya mau jelaskan dulu. Kalau kardia, cara bedakan kardia, fundus corpus sama pylorus. Ini sering sekali ditanya. Nah, jadi kardia itu toh dia itu gastric pit-nya pendek. Jadi dia ini tuh gastric pit. Ini gastric pit. Ini epitelnya itu. Nah, ini epitelnya. Nah, terus ini tuh, ini itu adalah kelenjar. Kelenjarnya itu sesuai dengan lokasinya. Kalau dia lokasinya di kardia, ya kelenjar kardia. Oke? Nah, jadi ini tuh epitel. Terus habis itu ini adalah lamina propria. Ini lamina propria. Lihat ini tuh, ini kayak ini. Ini epitel ini. Nah, ini epitel. Terus ini lamina propria. Nah, ini apa? Ini ruang. Ini namanya gastric pit. Oke? Nah, jadi pasti itu lamina propria. Yang ini tuh dia diapit sama dua epitel. Jadi ini epitel tuh dia apit gini lamina propria. Ini juga epitel. Gastric pit itu dia ini kayak ruangnya gitu di tengah-tengahnya. Oke. Nah, terus habis itu ada kelenjar kardia. Nah, caranya bedakan, kalau kardia itu dia pendek di gastric pit-nya dan dia juga berkelok-kelok ki apa ya? Tidak seramai itu ki kelenjarnya. Ini kan kelenjar tuh, ini juga kelenjar. Ini kelenjar. Kalau teman-teman bandingkan kelenjarnya kardia dengan kelenjar dari pylorus tuh yang dari sini sampai sini, itu pylorus dia lurus dan dia kayak rapat banget, rame sekali. Tapi kalau misalkan dia kardia, dia itu berkelok-kelok dan dia kayak apa di kayak tersebar aja begitu, ndak yang terapit itu gitu loh kalau di-compare dengan fundus corpus. Nah, itu tadi cara bedakannya. Nah, terus ada muscularis mucosa, tuh yang ini muscularis mucosa. Nah, terus habis itu ini nih yang ditunjuk sama B itu submukosanya. Ini ndak sampai bawah. Oke, jadi intinya ingat saja itu tadi. Caranya bedakan kardia sama fundus corpus. Kardia itu pasti gastric pit-nya pendek. Terus dia ini gastric gland-nya tuh, kelenjar kardianya yang ditunjuk 4 ini tuh, dia tuh ndak serame dan ndak terapit-apit kayak di fundus corpus. Dan dia kayak agak tersebar di begitu. Nah, terus sekarang kita masuk di fundus corpus. Kita cenderung bahas perbedaannya nah karena biasa di ujian ini perbedaannya yang susah. Nah ini tuh, ini gastric pit-nya, kalau fundus corpus dia pendek. Ini adalah gastric pit, guys. Ini gastric pit tuh. Nah, di bawahnya ini gastric pit, dari sini sampai bawah sini, itu sudah kelenjar nih. Kelenjar dari fundus. Sesuai namanya tuh kelenjar fundus. Nah, ini kelenjar. Terus ini gastric pit tuh, ke bawah ini adalah kelenjar. Nah, kelenjarnya fundus corpus, dia itu lurus. Nih, lihat. Ini lurus-lurus tuh kayak lurus sekali, kayak jerambut begitu. Nah, terus dia sangat-sangat berapit satu sama lain nih. Makanya dia agak susah dibedakan tuh ke bawah ini, yang mana ini, punyanya yang ini, karena dia kayak diapit sekali ki. Nah, jadi itu tadi kelenjar fundus. Nah, itu tadi juga caranya bedakan, gimana bedakan kardia sama fundus corpus. Ya, di bawahnya pasti muscularis mucosa, sama ini di bawahnya ini submucosa toh. Oke, dan ada hal yang penting yang biasa agak aneh-aneh juga ditunjuk. Kalau misalkan sampai masuk, nah, ada namanya sel parietal sama Schiff cell. Jadi, itu Schiff cell biasa dia ada di bawah sini. Oke. Parietal, sel parietal itu dia biasa ada di sini. Nah, perhatian baik-baik nah. Kalau teman-teman lihat gradasi warnanya, oke, let's say saya tanda inilah, tanda ini bareng. Nah, ini A, toh. Terus ini B. Let's say di bawah sini B.
Kalau teman-teman lihat, ini gradasi warnanya, A itu dia lebih pink warnanya. Pink, B itu dia lebih ungu. Kalau misalkan teman-teman nanti muncul di ujian, ada kayak sel ditanya spesifik, warnanya dia ungu banget, Ki, dibandingkan sama ini yang ditunjuk atau, itu pasti ini, B ini adalah shift cell. Oke, itu tadi fungsinya, hafal lagi fungsinya apa, pexinogen toh. Nah, terus kalau dia misalkan warnanya lebih pink, bukan ungu, dan letaknya itu agak di tengah-tengah, bukan di dasar, nah itu ini pasti namanya parietal. Kalau agak ke atas-atas lagi, toh dekat-dekat sini, kayak gini toh, ini juga kayak di sini, itu mucus neck cell. Oke, dia paling atas. Kalau tengah-tengah, biasa dia parietal. Kalau dia warnanya gelap, toh ungu, di dasar, itu shift cell. Tiba masuk toh. Nah, tapi enggak aja kayaknya deh, karena enggak ditunjuk lah. Ya, itu tadi gastric pit, lamina propria. Oh iya, lamina propria itu tadi ingat saja, dia itu tuh bagian diantaranya dua epitel. Epitel saling ngapit, nah ini nih, lamina propria. Caranya lihat juga, ini kan ini semua merah-merah ini, kayak darah, pembuluh darah ini. Kayak dia memperdarah ini, jadi dia kayak di tengah-tengah ini. Ini kan epitel tuh dua. Ini epitel. Ini juga epitel. Nah ini lamina proprianya. Jarang dia ditunjuk lamina propria. Nah kayak, ya, enggak terlalu penting. Selanjutnya adalah pylorus. Nah, ini pylorus, teman-teman harus hati-hati. Pylorus itu dia jelas sekali gastric pit-nya, dan dia cenderung lebih panjang gastric pit-nya. Kenapa? Ini gastric pit, ini tuh dari sini, ini lumen. Dia masuk ke sini, sampai masuk sini. Ini tuh dari sini sampai sini. Nah, rata-rata dia panjang, Ki. Menjulur, Ki, ke bawah ini gastric pit-nya. Ya, jangan bingung, nah. Yang mana pylorus, yang mana cardia, yang mana fundus corpus. Ini fundus corpus sama cardia itu pendek di gastric pit-nya. Kalau pylorus dia panjang, Ki. Nah, terus dia sama Ji pitelnya. Kelenjarnya juga sama Ji. Ini kan gastric pit. Di bawahnya ini nih kelenjar. Ini juga kelenjar. Ini kelenjar sesuai Ji dengan tempatnya, yaitu kelenjar pylorus. Oke. Nah, ini perbandingannya tuh gaster. Nah, itu gastric pit dia pendek dan berkelok-kelok. Ini maksudnya dalam gastric pit dan lurus itu dihitung nih dengan kelenjarnya, kelenjar fundusnya. Oke, makanya dia dibilang dalam dan lurus. Kalau ini gastric pitnya dia dalam dan berkelok-kelok. Karena lihat tuh tadi penjelasanku, dalam sekali memang gastric pitnya, terus dia berkelok-kelok juga karena bulat-bulat ki kelenjarnya. Nah, ini kan lurus tuh. Terus kelenjarnya sesuai namanya, lokasinya. Ini kelenjar kardia, ini fundus, sama ini pylorus. Oke. Nah, ini untuk GH atas. Ada yang mau ditanya dari GH atas? Ini nah apa fungsinya? Bisa saya ditanya ini. Oke, karena enggak ada, saya lanjut nah ke G bawah. Oke, jadi G bawah itu ya ini. Saya rasa G bawah cukup gampang sih buat dibedain. Intinya duodenum yang khas pasti ada kelenjar Brunner. Oke. Dia letaknya di submukosa. Ya, kita bahas dulu lah. Nah, jadi kalau di duodenum itu dia sama Ji. Epitelnya sama dengan tadi yang di GH atas, yaitu epitel selapis torak. Terus, nah ini lamina propria toh, lamina propria jarang ditunjuk, tapi fili ditunjuk biasa toh. Jadi fili itu dia ini, fili toh, ini fili, ini fili. Nah, kalau di usus halus itu dia ada fili, dia untuk memperluas absorpsi, luas permukaan buat absorpsi. Terus ada juga muscularis mucosanya, dia tetap ada muscularis mucosa. Itu muscularis mucosa, cara lihat ini muscularis mucosa. Nah, dia kayak mengelilingi kayak begini. Ini muscularis mucosa. Oke. Nah, terus kalau misalnya begini, kayak berlobul-lobul. Nah, ini namanya kelenjar Brunner. Eh, ini yang khas pada duodenum. Kalau ditanya fungsinya, dia buat menetralkan pH dari kan itu kan kimus kalau dari gaster masuk ke duodenum toh. Nah, itu masih asam ki, makanya biar duodenumnya enggak rusak epitelnya, makanya ini ada kelenjar Brunner buat netralkan pH-nya. Terus ada muscularis externa. Nah, muscularis externa itu ini tuh, misalnya dari sini sampai sini. Terus ini adalah
Nah, kalau duodenum itu masih adventisia, karena setahuku duodenum itu ada yang dibungkus sama peritoneum, ada yang enggak, tapi kalau di sini bilang saja dia adventisia. Nah, ini kota organ usus halus, persediaan duodenum, oke. Nah, ini jejunum. Nah, kalau di jejunum itu yang khas dia ini, yang ditunjuk deh, ada plica circularis kerkringi. Biasa dokter itu penunjukan daerah juga kalau plica circularis kerkringi. Tuh kalau misalnya bingung, ini apa ya kira-kira? Aduh, ini dibilang mukosa juga bukan, terus dibilang submukosa juga bukan, dibilang muscularis eksternal juga bukan otot, serosa di paling dasar juga enggak. Ah, itu pasti miplika circularis kayak keringi. Biasa dokter kasih penunjukan daerah. Atau misal dia dari sini sampai sini lah, tuh. Ah, itu biasa dari sini sampai sini nah. Bedakan kalau misalnya dia dari sini sampai sini, itu ini dari sini sampai sini itu mukosa. Kalau dia dari sini menyeberang sampai sini, bisa saya plika circularis kerkringi. Atau dia dari sini sampai sini itu plika circularis kerkringi. Oke. Epitel sama aja, epitel lapis torak. Terus ya ada filinya. Ya intinya itu saya guys, kalau misalkan GEH itu pasti ada 4 lapis. Mukosa, submukosa, muscularis externa, serosa. Serosa atau adventisia. Nah, jejunum ini serosa. Oke. Nah, ini lapisan serosanya tuh. Nah, ini mukosanya. Oke, terus ini ileum. Apa saja yang khas-khas? Biasa yang khas-khas jadi ditanya juga. Oke, ini saya pas tahun lalu ditanya ini apa, kelenjar Brunner gitu. Kalau ileum, hafal. Dia ada maltnya, mucous associated lymphoid tissue, atau di sini kita sebut dengan Peyer's patch. Oke, atau plaque Peyeri. Nah, ini yang ditunjuk sama E. Ini yang khas di ileum. Intinya juga 4 lapis, mukosa, submuskularis eksterna, sama serosa. Nah, epitelnya sama aja lapis toraks, terus ada filinya yang ngarah ke atas ini fili toh, juga fili. Nah, terus ya ini muskularis eksterna. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya ini pairs patches dia itu udah harus jadi di submukosa, tapi karena di sini dia di submukosa, jadi kalau misalnya itu dari sini sampai sini, misalnya mau jawab lengkap, ini adalah submukosa, terus ini pairs patch. Nah, ingat nah organnya itu kalau ditanya organ usus halus. Kalau sediaan, jawab spesifik. Itu ileum kah, jejunum kah, atau duodenum. Tuh. Sama gaster tadi. Gaster juga jawab kalau organ ya gaster. Nah, ini sekarang kolon. Di kolon itu dia nggak ada fili. Oke? Tapi yang khas itu dia ada ini. Crypta Leberkun. Nah, kalau saya cara bedakan toh kolon itu. Ini toh lihat ini. Yang kayak gini. Ini toh. Ini. Ini kayak apa ya, kayak sarang tawon gitu, kayak sarang lebah gitu. Jadi lihat nih, kalau misalkan dia ada kayak bulat-bulat begini, bubble-bubble tuh. Nah itu kolon nih, karena lihat nih di ileum sama di jejunum sama duodenum udah ada. Ya mungkin Brunner mirip lah, tapi kan Brunner tidak di atas, di bawah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini tuh mukosanya, di bagian mukosanya dia ada ini kayak bulat-bulat bubble-bubble, itu kolon. Dan dia tidak ada filinya. Oke. Yang khas ini Cryptolibercon. Nah, itu mukosa tuh dia dari eh ini sini sampai sini. Nah, ini adalah muscularis mukosanya. Oke. Terus di bawah sini lihat ini banyak kelenjar tuh. Ah, ini pasti submukosa, guys. Kelenjar itu adanya di submukosa. Oke, kayak gini-gini. Ini bisa juga pembuluh darah sih di bawah sini. Nah, ini kayak gini. Oke. Terus ini appendix. Nah, ini appendix dia ini tuh di lumennya. Ini kalau teman-teman penasaran ini apa? Ini feses. Oke. Nah, terus dia ada sel gobletnya. Nah, sel gobletnya itu ini. Dia husky. Kalau teman-teman lihat tuh nanti di ujian ada kayak strawberry begini tuh. Tuh kayak bentukan strawberry tuh. Nah, ini sel gobletnya. Terus, nah ini ada nodulus limpatiknya. Ini juga nodulus limpatik. Dia di appendix itu dia hasilnya ada nodulus limpatik, terus ada sel goblet. Sama dia bentukannya itu pasti lumen Ki, karena kan appendix itu dia kayak ruang gitu kan, dan ini isinya feses.
Oke, sekarang kita ke kelenjar cerna. Ini ya, ini hepar. Nah, ini hepar tuh, nah yang harus dihafal kalau di hepar, kalau penunjukan besar begini, itu dia ada namanya ini septum interlobularis. Ini tuh satu begini, ini dia satu lobul. Nah, kalau misalkan yang ditunjuk tengah-tengahnya ini yang putih-putih, itu adalah septum interlobularis. Berarti di antara lobul ada septum, toh. Nah, terus kalau misalkan ada yang kayak gini toh sendirian, itu artinya dia vena centralis. Kalau dia ditunjuk banyak sekali, toh kayak gini, itu segitiga Kiernan yang ditunjuk. Oke, kalau sendirian ya vena centralis. Kalau kayak gini dia segitiga Kiernan. Sama ini septum interlobularis. Ya gampang gini sih. Biasa ini yang muncul. Segitiga Kiernan. Nah, caranya hafal. Intinya vena porta itu hafal ki vena itu tuh dia kolaps ki. Dan dia cenderung kayak apa ya? Ndak ndak bulat sempurna, ndak bulat bagus ki dan kayak ini banyak anunya apa? Tunica adventitianya tuh kalau vena. Nah, ini vena porta. Oh, intinya yang paling besar di segitiga Kiernan itu vena porta yang paling besar. Terus, nah ini yang biasa membingungkan. Bedakan saluran empedu toh sama arteri hepatika. Kalau kapiler limfe, kapiler itu kan dia endotel gitu. Kalau kapiler. Nah, makanya dia tipis kayak gini, ini kapiler limfe toh. Nah, ini yang biasa membedakan saluran empedu sama arteri hepatika. Nah, saluran empedu itu dia tersusun atas sel. Sel yang berjejer kayak gini tuh ini sel, ini satu sel. Dan lihat ini inti selnya. Ini yang gelap-gelap ini tuh di bagian sini itu adalah inti sel. Ya kalau teman-teman lihat tuh nanti di ujian ditunjuk kayak satu begini, terus dia ada inti selnya di bagian sini-sininya. Kayak jelas Ki bilang ini inti sel tuh, berarti dia itu adalah ini saluran empedu ductus. Ductus itu bisa kolumner atau void. Nah, terus habis itu arteri hepatika. Buka lagi praktikumnya teman-teman soal kardiovaskular yang bagian vaskularnya. Cara lain bedakan itu adalah, lihat ini. Ini di tengah ini apa kira-kira? Itu darah. Jadi kalau misalnya ada darahnya, itu pasti dia pembuluh darah. Oke. Dan cara kedua, lihat. Ini kan dia, lihat. Ini tuh batas luarnya. Ini, batas luarnya itu dia bersih. Kayak berbatas tegas. Nah, ini pasti arteri. Oke. Itu arteri hepatika. Nah, bedakan dengan ini, venula, yang ditunjuk G. Venula itu lihat ini tunica adventitianya tuh. Ini tunica adventitianya agak berantakan nih, karena dia jaringan ikat. Ini tunica adventitianya. Nah, terus dia kolaps kilumennya. Kayak ini. Nah, ini venula. Nah, terus habis itu hepatosit. Hepatosit itu pasti ini sel. Kalau yang ditunjuk putih-putihnya kayak gini tuh, ini putih-putihnya yang kayak gini. Ini kan sel. Ini putih-putih, itu sinusoid. Tapi kalau yang ditunjuk sel, misalkan ini tuh ini. Nah, ini hepatosit. Oke? Jadi sinusoid itu ruang di antara hepatosit. Oke? Di situ nanti mengalir itu eh apa? Empedu sama darah yang masuk ke hepar. Sekarang kita bahas vena centralis. Ini vena centralis tuh. Terus sel itu sebenarnya itu sel itu ya inti itu kalau dia lingkari dan dia agak apa ya? Dia agak pucat itu sel itu. Tapi kan bisa dibedakan tuh. Ini kan hepatosit, ini sinusoid. Dia bulat begini dan dia sel itu. Oke. Nah, ini vesica velea. Nah, kalau vesica velea itu ingat dia itu ada 3 lapis, dia tunica mucosa, tunica muscularis, sama adventitia. Kalau muscularis pasti isinya otot tuh. Kalau tunica mucosa, mucosa itu dia itu selalu terdiri atas epitel dan lamina propria. Nah, jadi dia epitelnya ini. Kalau teman-teman lihat tuh, kok tiba-tiba bingung nanti hujan ini apa? Lihat, epitelnya itu dia kayak gini kan. Ini satu epitel. Nah, teman-teman lihat itunya.
inti selnya. Kalau inti selnya dia oval, terus dia posisinya vertikal, ini kan begini. Nah, itu artinya dia torak, sel epitel torak. Nah, sisa teman-teman bedakan ini berlapis kah atau selapis. Kalau dia begini nih pasti selapis. Dan lihat ini tingginya sama-sama tuh berarti dia bukan bertingkat. Tingginya mirip-mirip. Oke. Berarti dia epitel selapis torak. Terus di bawah dari epitel yang ini tuh C, itu pasti lamina propria. Nah, terus yang ditunjuk deh pasti ini tunica muscularis. Di bawahnya dari tunica mucosa yaitu tunica muscularis. Nah, terus tunica adventitia ini di bawah sini. Nah, kalau teman-teman lihat ada anomali, yang kayak gini, ini kayak bukan dokter tunjuk epitel, tapi ini adalah suatu hal yang anomali di vesicavellea. Nah, itu sinus Rokitansky-Askov. Karena dulu saya di ujian saya ingatku muncul deh ini. Ya, jadi kalau dia ada anomali tuh, ini kan harusnya ini epitel kayak gini-gini loh. Ya, kayak gini-gini ya, tiba-tiba ada ini anomali. Nah, ini pasti sinus Rokitansky-Askov. Oke. Nah, bedakan juga vesicavellea sama organ-organ lainnya seperti gaster, esophagus, sama kolon. Ingat tadi kalau kolon ada apanya? Ada kripta liberkunnya toh. Kalau esophagus tadi dia epitel berlapis gepeng. Kalau eh, gaster tadi dia ada gastric pitnya. Kalau dia usus halus dia ada pilinya kayak gitu. Dan intinya apa yang khas-khas sih. Nah, ini juga pankreas. Nah, pankreas itu dia bedakan ini, asinus serosa sama septum. Septum itu dia yang diantaranya lobul. Namanya septum interlobularis. Jadi, dia pasti putih-putih. Ini kan satu lobul. Nah, ini septumnya, Mi. Nah, terus ini asinus serosa. Oke. eh iya, jadi karena cepat kita selesai, teman-teman ada yang mau bertanya. Oh ya ini, kalau misalnya tiba-tiba muncul sel itu toh, itu fungsi sel itu dia simpan vitamin A. Oke. Kupfar, apa kira-kira kupfar? Ya, dia untuk imun dari hepar. Dia modifikasi dari makrofag. Teman-teman ada yang mau bertanya sebelum, iya karena masih ada waktunya. Ini juga hafal, karena ini biasa ditanya. Intinya itu nah, kalau misalkan dia warnanya dia lebih ungu, dia di dasar, kayak gini tuh yang tadi, yang B ini. Lihat ini gradasi warnanya, ini kan lebih pink, ini lebih ungu. Nah, ini shift cell. Kalau misalkan dia di atas atas sini itu parietal. Lebih atas lagi mucus neck cell. Ada yang mau ditanya guys? Ini juga. Tapi Kak, Iya. Kak, bagaimana caranya kita bedakan kelenjar kalau di mikroskop, Kak? Kelenjar dengan apa pembandingnya? Kalau misalnya yang di mikroskop kayak tiga-tiganya kelenjar itu yang parotis, submandibularis, sama sublingualis. Oh, oke. Jadi pertama-tama bedakan ki dulu. Toh, kalau misalkan dia, sorry, mana itu? Mana itu kelenjar? Ya, bedakan ki dulu. Kalau misalkan dia seragam, tuh kayak ini kan seragam ki, tuh kayak gini. Ini seragam ki warnanya. Nah, itu dia pasti parotis. Kalau misalkan teman-teman lihat ada gradasi, maksudnya itu kan tadi penjelasanku seros dia lebih gelap, mukos dia lebih terang. Kalau misalkan ada gradasi antara gelap dan terang, berarti itu antara dua. Dia submandibularis atau sublingualis. Kalau dominan serosnya, berarti dia kelenjar submandibularis. Kalau misalkan dia lebih dominan mukosnya, berarti dia kelenjar sublingualis. Kayak gitu. Tunggu saya coba cari dulu preparat lain yang
tiba-tiba bisa muncul preparat. Intinya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan sudah lihat toh ada gradasi, oke, ini ada gradasi. Berarti antara 2, submandibularis atau sublingualis. Ya itu lihat yang dominan. Kalau lebih dominan serosnya, yang gelapnya, berarti dia ini, submandibularis. Kalau dia lebih dominan yang terangnya, berarti dia sublingualis. Gimana coba saya kasih lihat lagi gambar. Mana ya? Hmm. Mana saya end dulu share screen. Kok baru saya kasih masukin. Oh, ini ada yang minta juga film dan kolom. Mana?
Assalamualaikum semuanya. Terdengar di suaraku? Abe Kak, iya Kak. Dan jika Kalau share screen-nya terlihat, Ji? Iya ya Kak. kelihatan jika Oke deh, sorry ya menunggu. Kelihatan jika? kelihatan jika